Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya. Ya Rasulullah, qalbi yuhibbak, fi fuadi lak ilaqa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, para sahabat gadang. Jangan lupa persiapkan kopinya. Kita di sini sejenak sambil ngedumel ya, sedikit-sedikit menggibah apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di negeri kita ini ya. Sangat ramai sekali nih dunia perpencotan, dunia perpolitikan, dunia kebutuhan, dunia oknum, dunia perhabiban, dunia keagamaan, dunia kebangsaan, wes pokoknya semacam-macam lah. Pokoknya di alam perpencotan ini sangat ramai sekali, saudara. Waalaikumsalam, Bibi. Waalaikumsalam, Trisno. Waalaikumsalam, Ma'arif. Salam dari Ponorogo. Bener rohmu nggak, Gus? Saya mau tanya, bener nggak makmu itu pelacur? Mudah-mudahan nggak, itu kata orang aja, makmu itu pelacur. Bener nggak kata orang kamu itu anak haram? Nggak bener, kata saya sih nggak bener, kata orang masa kita percaya, bener nggak? Maka ketikanya kamu katanya dan katanya juga usah percaya. Kalau kamu gampang percaya jadi orang, berarti kamu ya apa bedanya dengan ahlul fitnah atau sifat dajjal? Anak kos, ini orang-orang sekarang semakin kesini bukan semakin pintar, semakin bodoh. Orang makin kesini tidak perbaiki akhlak, malah pada mabok agama. Lu getol amat sih, lu ngaku-ngaku orang beragama, tapi kelakuan-kelakuanmu masih kayak begitu. Saya tanya, Allah mana Allah? Tuhanmu mana? Saya tanya, bisa tunjukkan nggak ke saya Tuhanmu mana? Sok-sokan kau ini untuk kepentingan pribadi ya. Sok-sokan kamu untuk kepentingan pribadi, kau selalu berlindung di ketiak atas nama agama kau. Otaknya otak busuk semua kau ini. Gak pantas kau ngaku-ngaku orang beragama. Orang beragama itu tidak seperti itu didikasinya. Emang perpencotan ini, perpolitikan ini kalau nggak jual agama kenapa? Nggak laku. Intelektual politik busuk kalau nggak menggunakan agama kenapa? Nggak laku. Lu selalu yang dipakai agama. Kayak agama tuh punya lo doang. Bajingan.
Gua mau tanya sekarang, lu katanya punya Tuhan, lu punya Tuhan nih, lu punya Allah, mana tunjukkan sama saya, mana Tuhanmu? Untuk saudara Egy Sujana, kau sedikit-sedikit Tuhan, Allah, Tuhan yang Maha Esa, tunjukkan sama saya, mana Tuhanmu sekarang aku minta. Tunjukkan sama saya. Kalau kau belum mampu menunjukkan Tuhanmu di hadapanku, gak usah sok pintar kau, kelakuanmu aja tidak mencontohkan yang Tuhan perintahkan. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Sok-sokan beragama, sok-sokan punya Tuhan, tetapi Allah itu ngasih tugas sama manusia cuma dua. Jalankan perintahnya Allah, jauhi larangannya. Itu perintahnya Allah. Lu sok-sokan tahu semuanya, sok tahu lu semua dengan Tuhan. Mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya sekarang. Karena apa? Engkau semua ini ya, termasuk ini Egy Sujana ini, kau tidak mencerminkan apa yang engkau yakini Tuhanmu. Tuhanmu tidak pernah memerintahkan kamu tuh berkata-kata membinasakan orang seperti anjing kau, anjing kau, anjing kau, anjing kau. Nggak ada. Ini biar Egy Sujana biar dengar. Kau mau diskusi sama aku, tunjukkan Tuhanmu mana, Allahmu mana. Karena aku tidak melihat nur dalam wajahmu itu, Egy Sujana nggak lihat. Jangan sedikit-sedikit kau menggunakan topeng Tuhan di sini, topeng Allah di sini, caramu seperti binatang. Masa berdiskusi kayak begitu? Kan gue jadi gemes. Ayo, ini orang se-Indonesia yang sok-sok Tuhan, yang sok-sok menggunakan agama setiap hari, setiap malam, setiap politik dan manapun menggunakan agama, menjual ayat-ayat. Tunjukkan sama gua mana Tuhanmu. Buktikan sama saya. Kapan kau mau tunjukkan Tuhanmu mana? Ayo, tunjukkan Tuhanmu, Allahmu. Mana yang kau agung-agungkan mana? Mana? Allah itu ada di sini. Ketika engkau bisa memanusiakan manusia, berarti kau punya nur Allah. Sok-sokan lu pada menggunakan agama lu, para bajingan politik demi kepentingan kau bikin kisruh lu. Doktrin aja masyarakat, doktrin aja rakyat. Doktrin terus umat, bikin adu domba. Para bajingan sok-sokan, sok ngerti agama. Hanya untuk ujung-ujungnya juga apa sih? Ujung-ujungnya juga pengen tenar, ujung-ujungnya juga sok-sokan, kuat-kuatan. Gak ada ajaran Allah kayak begitu. Mana ada Tuhan ngajarin kalian kayak begitu? Gak ada. Maka benar apa yang dikatakan sama Gus Dur. Sok ben, nek menung sok cuman ngelakoni syariat itu, orang ngerti hakikat. Seperti apa? Ya kayak gini ki. Jambral pikirannya. Mentalnya, keimanannya. Mana imanmu saya tanya? Kau punya iman apa enggak? Jangan kau teriak-teriak kau iman, jangan teriak-teriak kau akidah. Apalagi si Fahmi, si benteng akidah itu. Nah, nantilah itu nggak penting, nanti dulu. Saya tanggapi yang ini dulu nih. Mana akidah, mana imanmu? Mana agamamu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Mana akidahmu, mana Tuhanmu. Teriak-teriak sok Tuhan lu, teriak-teriak sok agama lu. Lu pernah mondok lah, gue pernah nyantri apa enggak? Lu pernah belajar ngaji enggak? Lu ngerti Al-Quran apa enggak? Ya harusnya ditangkap-tangkapin orang-orang kayak begini. Orang yang selalu mempolitisi agama untuk berpolitik dan lain sebagainya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya,
Bapak-bapak Polri harus punya cara bagaimana caranya untuk menangkap orang-orang model-model seperti itu, membahayakan untuk kerukunan antar umat beragama dan bangsa ini. Bapak-bapak kepolisian, Bapak Polri, ya, Polri harus memiliki cara tersendiri untuk menangkap manusia-manusia seperti itu yang selalu menggadang-gadang agama terus, mendagangkan agama terus atas nama umat terus. Umat yang mana? Umat yang mana? Para bajingan aja bangga lu pakai agama, lu nyantri aja nggak pernah, lu ngaji juga belum becus. Lebih baik lu belajar, ya. Yang ngertinya cuman atas nama syariat, nggak ngerti hakikatnya seperti apa. Kamu menjalankan semua ngaku-ngaku beragama, tapi nggak ngerti hakikatnya seperti apa menjadi orang yang beragama. Kan kadal yang model-model kayak begitu. Masyarakat rakyat Indonesia hanya cuma dicekoki. Emang kalau kira-kira itu mengatasnamakan umat Islam terus wow gitu, terus silau, blinger, umat itu kau sesatkan semua hanya untuk kepentingan pribadimu, bajingan. Kami umat gak perlu lo bawa-bawa, bajingan. Para bajingan-bajingan tuh, lo mau berpolitik kayak, lo mau apapun, lo jangan bawa-bawa agama, jangan dagang-dagang agama, lo jangan bawa-bawa umat. Kami gak sudi, berisik lo. Umat lu bawa-bawa melulu, lu bajingan lu. Kepentingan pribadi, lu pengen terkenal aja, lu pengen jadi tokoh aja, lu pengen masuk TV aja, lu bawa-bawa umat melulu, lu bajingan. Umat jangan pernah mau dibawa-bawa sama bajingan-bajingan itu yang memiliki kepentingan untuk makar terhadap negara, makar terhadap pemerintahan, pemimpin yang sah mau dimakarin tuh sama mereka yang mengatasnamakan umat dan bawa-bawa agama. Agama gak pernah ngajarin model-model kayak ente, saya kasih tahu. Lo so-soan bawa Tuhanmu mana, tunjukin sama saya. Mana Tuhanmu? Lo cuma bersembunyi di ketiak orang-orang cecunguk brengsek gitu. Hanya berdalih, bersembunyi, memakai topeng atas nama Tuhan, atas nama agama. Biar kelihatan suci, biar kelihatan mulia, biar kelihatan dipercaya sama umat, biar kelihatan rakyat Indonesia melihat, wah, Anda berarti dekat sama Tuhan. Katel orang-orang kayak begitu. Ngeri. Ini untuk para kunyuk-kunyuk, saya bilang sama kalian ya, para kunyuk-kunyuk ya, omonganku kasar omonganku, tetapi bukan untuk provokasi. Emang orang-orang kaum radikal ini memang harus pakai bahasa seperti ini. Nggak bisa pakai bahasa sopan tuh, nggak boleh, ya. Nggak mempan. Kalau cuma sedikit dawu, nggak bisa. Lawan orang-orang model begitu. Orang-orang begitu yang menggateli, udah. Polri harus punya cara untuk sikat manusia-manusia seperti itu yang bikin kisruh. Umat kau jual, bangsat lu. Agama kau gunakan framing biar kelihatan kau suci, biar kau kelihatan seperti Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, masyarakat melihat, wah, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Katel, Tuhan nggak pernah ngajarin cara-cara kalian seperti itu. Katel, saya itu nggak penting kamu mau panggil saya gos kek, wedos kek, kardos kek, nggak peduli. Dan orang tuh nggak penting saya itu mau gus-gusan kek, mau gus palsu kek, mau wedos kek, mau kardos kek. Orang itu nggak penting. Orang lebih penting melihat omongan saya nih,
yang rasis nanggepin manusia-manusia kadal seperti itu. Indonesia ini udah krisis. Orang-orang yang berani melawan yang atas nama orang-orang yang menggunakan agama itu. Indonesia, negara Indonesia ini krisis terhadap pemuda-pemuda yang berani melawan kemungkaran, yang berkedok agama, yang berkedok ulama, yang berkedok habaib. Indonesia ini krisis ketika ada yang satu berani mati besok. Ketika ada satu yang menyuarakan melawan habaib, besok sudah nggak dapat syafaat. Lah gatel semua itu. Orang-orang kayak begitu gateli sudah. Krisis Indonesia itu kurang sekali orang yang berani melawan orang-orang mereka yang berlagak berkedok sok suci, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan agama, menjual ayat-ayat, menjual mayat-mayat. Tak ada yang berani menyuarakan seperti ini. Hei, sekali ada muncul satu yang hidungnya mancung keturunan dari Arab, namanya Habib Krebo, sebentar lagi mau dikejar sama orang banyak, dikeroyok sama mereka orang-orang yang memiliki kepentingan demi hasratnya, demi hawa nafsunya, terganggu dengan kehadirannya Habib Krebo. Habisin itu Habib Krebo, harus dicari kesalahannya, harus dicari kelemahannya. Hei, Habib Krebo itu bukan Tuhan. Baik dan buruknya Habib Krebo, walaupun dia orang keturunan Arab, tetapi untuk hadir untuk bangsa ini, untuk negara ini. Saya lebih menghormati orang yang seperti itu daripada mereka kadang-kadang orang-orang keturunan Timur Tengah, kencing di Indonesia, bangsat di Indonesia, tetapi tidak menghargai, malah nyaris mempermalukan, menggerogoti marwah para habaib yang ada di Indonesia, menggerogoti para alim ulama yang ada di Indonesia, marwahnya dikencingi sama mereka. Bangsat tidak bangsat. Aku yang ngomong, aku yang tanggung jawab. Siapa yang mau ngelaporin aku? Laporin. Saya mengatakannya hak seperti ini. Tai kucing lo semuanya, sok-sokan lo bertuhan lo, sok-sokan lo beragama lo, adab dan akhlakmu saja kayak iblis. Apa-apa umat kau jual, apa-apa agama kau jadikan tameng lo. Bajingan tuh orang-orang seperti itu ya. Kawal itu Habib Krebo. Semua untuk tentara-tentara langit cyber NKRI, saya perintahkan kawal Habib Krebo. Kawal. Saya yang perintahkan, saya sebagai ketua umum cyber NKRI, kawal yang namanya Habib Krebo. Baik dan buruknya beliau, kekurangan apapun beliau sebagai manusia, beliau hadir walaupun keturunan Arab, tetapi beliau berani siap mati untuk menaruhkan marwah bangsa Indonesia. Kawal. Jangan pernah takut, kawal. Saya backup semuanya. Kawal. Jangan pernah diam. Habib Krebo disuarakan, di framing sama mereka, dimusuhi, dihujat, diburu. Kawal terus saudara-saudaraku, kawal. Tentara-tentara langit cyber NKRI, cyber Indonesia wajib mengawal yang namanya Habib Krebo. Kawal. Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat,
suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa? Kamu tidak ada sedikit pun nur Allah, tidak ada. Nur Nabi Muhammad tidak ada. Emang Allah pernah ngajarkan, Egy Sujana, Allah pernah ajarkan kamu membinatang-binatangkan orang, menganjing-anjingkan orang, apalagi ditonton publik, sedang diskusi, pernah nggak mengajarkan seperti itu? Itu saja kau bawa-bawa Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhanmu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhanmu tidak pernah nyuruh kamu seperti itu. Tuhanmu itu cuma nyuruh dua, menjalankan perintahnya Tuhanmu, menjauhi larangannya Tuhanmu. Tetapi kamu menjalankan apa yang dilarang sama Tuhanmu. Kayak gitu kok bawa-bawa Tuhan. Lu pernah nyadar apa enggak, Egy Sujana? Gemes gue ya. Para bajingan-bajingan ini dari dulu berpuluh-puluh tahun ya selalu dagangkan agama hanya untuk membenci pemerintahan, hanya mencari keburukan pemerintahan. Dari dulu sampai sekarang. Lu kalau mau jadi oposisi, oposisi yang bener. Ini negara demokrasi, boleh. Tapi jangan akal-akal busuk. Agama selalu kau politisasi, umat selalu kau dagangkan. Bajingan, saya juga umat, bajingan. Bajingan lu semua. Kadron-kadron ini bajingan emang benar dari dulu ya. Dari dulu. NU kamu bentur-benturkan, negara kamu bentur-benturkan, umat kamu bentur-benturkan. Siapa yang bikin kisruh selama ini? Ya bajingan-bajingan itu. Bajingan lu. Bagiin. Ini lap saya bagi ini, biar sampai ke pemerintah, biar nyampe ke negara tuh, biar nyampe ke TNI, ke Polri. Gua yang ngomong, kalau mau ditangkap biar ditangkap. Emang tuh bajingan tuh orang-orang seperti itu. Polri harus punya cara, bagaimana caranya untuk membunuh itu orang-orang sampah seperti itu. Membunuh karakternya bagaimana caranya? Membunuh cara-cara mereka yang busuk seperti itu bagaimana caranya? Masyarakat Indonesia harus pinter, laporkan ketika ada delik dan diproses sama Polri. Rakyat Indonesia wajib bekerja sama dengan Polri. Wajib, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah Polri. Wajib saudara. Makanya dukung Polri, TNI, dukung. Mereka sudah mulai menyambar sampai mana-mana. Polri dihinakan, TNI sudah dihinakan, dilecehkan sama mereka. Negara apalagi tidak ada baik-baiknya, ditogut-togutkan, dan ini dari dulu sampai sekarang. Siapa mereka? Kadal-kadal bajingan itu yang selalu menggadang-gadang, yang bersembunyi dengan topeng agama, menjual ayat-ayat, adu tafsir dan lain sebagainya. Sok-sokan lu. Giliran ditanya lu sama gua semuanya, Tuhanmu mana, tunjukkan sama saya, bisa nggak? Lu bajingan, saya ngomong kayak begini keterlaluan, tuh nggak? Ya bisa setiap hari itu di channel-channel YouTube di seluruh Indonesia nih, channel-channel ini oposisi-oposisi yang belajar-belajar ya gak penting itu, yang nyampah itu di channel-channel bikin narasi seenaknya sendiri hanya untuk mendoktrin umat. Makanya umat harus hati-hati ketika melihat konten-konten channel seperti itu. Hati-hati saudara-saudaraku, itu adalah pembentukan framing untuk membuat sara agar ada benci dengan orang lain, agar ada benci dengan pemerintah, agar ada benci dengan TNI, agar benci dengan polisi, terus seperti itu. Perbuatan siapa? Kadal. Bangsat tidak orang-orang seperti itu? Bangsat.
Nih, sampaikan semua di seluruh Indonesia, bagiin streaming saya ini. Lu mau apa terserah, lu nggak terima sama statement saya terserah, cari saya. Saya udah fighting sama orang-orang muda-muda kayak begitu. Sudah kebangetan saudara-saudara. Ini orang bajingan-bajingan dari dulu mengakar sampai sekarang. Makanya saya sampaikan sama Polri, Polri ini sangat-sangat sekali mengganggu ketentraman. Ini mereka-mereka ini sangat mengganggu persatuan Indonesia ini. Berbahaya untuk bangsa kita. Polri harus punya cara. Polri harus punya cara. Ketika ini terpapar, masyarakat Indonesia terpapar, mau sampai kapan Indonesia apakah menunggu menjadi suriah? Menunggu jadi suriah? Ya. Kau katakan aku ngomong begini provokasi. Saya tidak memprovokasi, saya menanggapi. Karena kalau ini tidak dikasih penyeimbangan, ini tidak ditanggapi, bagaimana dengan narasi-narasi di sana yang menyesatkan, yang mendoktrin rakyat Indonesia atas nama umat. Ini saya menanggapi, saudara. Bukan provokasi. Karena nggak ada di Indonesia kurang orang yang mau bersuara seperti ini, saudara-saudara. Bangkit, suarakan, kalian punya unek-unek, suarakan. Jangan pernah takut walaupun mereka mengatasnamakan umat lagi yang dijual sama mereka. Bangsat tidak, bangsat mereka itu. Bajingan, lu kencing di Indonesia, lu nyari makan di Indonesia, lu dugem di Indonesia, lu karaoke di Indonesia, lu buang pejuh juga di Indonesia, lu. Tapi laga lu kayak punya negeri. Laga lu bikin kisru aja lu lebih-lebih lu. Ya saudara, Indonesia ini sangat krisis sekali. Seorang pemuda-pemuda yang keras menyuarakan melawan mereka yang selalu berkedok di balik agama, yang suka mempolitisasi agama, yang suka memperdagangkan umat atas nama umat, politik menggunakan umat, agama terus. Agama tuh salahnya apa? Bajingan, agama ini urusan privat. Agama ini urusan hidayah antara sang hak dengan sang yang diciptakan, antara insan dan Allah. Ini agama. Lo umbar-umbarkan terus bikin buruk citra orang Islam aja, bajingan bener lu. Islam kucar-kacir di mata dunia, Islam menjadi jelek gara-gara kelakuan-kelakuan radikal seperti itu. Bajingan ya. Selama ini saya nggak pernah rasis ya. Ya kangen kalau saya rasis. Bajingan nih orang-orang yang berpolitik ya, kepentingan pribadi, hanya pengen terkenal, saya sendiri. Lu jual-jual umat lu, jual-jual Allah lu atas nama Allah, lu atas nama Tuhan yang Maha Esa lu. Kelakuanmu aja suka menganjing-anjingkan orang. Ajaran mana Allah pernah ngajarin seperti itu? Bajingan. Katakan, saudara-saudara, Egy Sujana telah menganjing-anjingkan orang. Bagaimana dia mau berbicara? Dia adalah punya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu. Bagaimana dia mau mengakui itu ketika dia menjalankan mulutnya seperti iblis, membinatangkan orang? Coba bayangkan saja itu. Kita semuanya tahu bahwa agama ini hadir. Agama ini diturunkan untuk apa? Untuk membenahi akhlak manusia, untuk memanusiakan manusia. Hakikatnya seperti itu. Ini kok manusia membinatangkan manusia? Goblok tidak? Goblok tidak kayak begini? Ini channel ditonton sama anak-anak tuh punya Egy Sujana itu. Egy Sujana itu ditonton sama anak-anak. Gampang sekali anjing. Kayak begitu, saya suruh diam. Bajingan lu emang. Banyak yang japri saya.
Lu seharian diem aja, gak usah ikut-ikutan. Diem, goblok lu diem. Lu selalu mengatasnamakan Tuhan, bicaramu kotor. Bajingan kau. Maka saya perintahkan untuk anonim cyber NKRI dimanapun ada berada, kawal Habib Kribo. Indonesia sangat krisis orang yang berani. Kebetulan ada yang hidungnya mancung dari keturunan Arab, ada di Indonesia, mengerti tentang Indonesia, membela tentang Indonesia, menjaga marwah negara ini dengan baik, yaitu Habib Kribo. Kawal. Kami salah satu orang pribumi mendukung itu. Kawal, saudara. Dari bajingan-bajingan seperti yang suka mendagangkan Tuhannya, yang suka menjual Tuhannya, yang suka menjual umat, yang suka menjual ayat-ayat. Lawan mereka itu. Nggak bener sudah. Orang-orang kayak begitu nggak bener. Kita orang-orang pribumi, biar kena pasal saya ngomong, saya adalah orang pribumi. Terserah kalau kamu mau kasih saya pasal, saya udah nggak peduli. Saya udah peduli kamu mau kasih saya pasal, kayak mau ada yang melaporkan gara-gara saya ngomong tentang pribumi, Kalau aturan perpres ini sangat berpengaruh, bisa jeblosin saya masuk penjara, tidak masalah saya. Emang sekali-kali harus disoktrap itu para bajingan-bajingan itu, orang-orang oknum-oknum keturunan itu, emang harus disokrapi ini para bajingan-bajingan itu. Kebiasaan, saudara. Jangan dipikir kami ini orang-orang pribumi sangat azim, sangat menghormati, sangat memuliakan walaupun itu orang keturunan, sangat memuliakan para habaib, para ulama, para kiai. Kalian aja yang merusak marwah para habib. Bajingan nggak? Bajingan. Ini kamu denger ya. Kami bertahun-tahun dari dulu nyantri sampai dengan gede pakai peci yang warna putih saja kami segan. Kenapa? Keilmuan. Kami sangat takdim. Orang pakai ketuk-ketuk peci, pakai udeng-udeng warna putih biasanya dipakai orang-orang yang punya gelar. Itu artinya kami sangat takdim. Kami sangat memuliakan, mereka punya adat, mereka punya karakter, menghormati itu. Coba yang sebelah sana baru aja jadi preman insaf aja udah pakai peci putih, udah pakai udeng-udeng, udah berani keluar-keluar soal agama, bawa umat. Provokator, bodoh amat, mau usah kamu bilang saya provokator. Saya provokasi kalian untuk menjalankan amanah konstitusi. Hakmu sebagai orang pribumi. Ini amanah konstitusi, hakmu sebagai pribumi, gunakan secara baik. Ini buat Egy Sujana, kau dengerin ya Egy Sujana ya. Kau ini sebagai orang tua, kau pengawal fatwa, ulama, kau gampang sekali menganjing-anjingkan orang dan itu di YouTube tersebar di mana-mana. Gak bisa jadi contoh kau Egy Sujana. Sok-sokan kau Egy Sujana bawa-bawa Tuhan yang Maha Esa. Mana Tuhanmu saya tanya? Tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Karena engkau tak mencerminkan, menjalankan atas perintahnya Tuhan. Kau berbicara mewakili siapa? Mewakili Tuhan. Tuhan gak pernah perintahkan kamu untuk membinatangkan manusia. Bajingan lu dari dulu cuma dagang-dagang umat lu. Umat-umat selalu dibawa-bawa. Umat yang mana? Umat yang mana gue tanya. Makanya saudara-saudara saya ingatkan, di negara kita ini
Orang yang berani menyuarakan bloto, suko apa adanya, ceplas-ceplos itu jarang. Yang ceplas-ceplos itu mereka terus. Kenapa mereka tidak ada yang ngelawan? Karena mereka menggunakan agama itu. Karena mereka apa? Menggunakan topeng agama, selalu membawa ayat-ayat bak dompleng. Agar apa? Agar kelihatan mulia, agar kelihatan suci, agar apa? Tujuannya untuk membodohi umat. Gak bener itu, gak bener saudara-saudara, gak bener sudah. Jangan kasih lama yang model-model kayak begini. Moderator gak boleh hapus-hapusin. Kalau moderator hapus-hapusin tanpa perintah saya hapus nanti. Saya blokir balan. Bajingan lu makan nasi aja, sama-sama makan nasi. Pada harus takut sama orang-orang bajingan-bajingan yang selalu kedok-kedok agama. Tunjukin sama saya, kasih tahu sama Egy Sujana, mana Tuhanmu? Hah? Kau sudah bercermin belum? Karena kau tak mencerminkan kau sebagai umatnya Tuhan, sebagai umatnya Rasulullah. Gayanya sok-sokan pecinta para habaib, membela habaib. Habib saja kau anjing-anjingkan, Egy Sujana. Otak Anda di mana? Anda sudah mengajarkan, Anda tidak meyakini kalau Habib Kribo itu seorang Habib. Setidaknya dia bukan seorang Habib pun kau nggak pantas. Mana yang suka teriak-teriak, suka menghormati para habaib, cinta para habaib, mana? Mana? Hanya diskusi, panik saja sampai menganjing-anjingkan orang. Manusia model apa Egy Sujana kayak begitu? Anda kelihatan panik dan tidak profesional. Coba tunjukkan sama saya. Artinya semuanya itu mereka memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Saudara, kita umat hanya dibikin apa? Dimanfaatkan sama mereka yang jual-jual agama. Fix. Fix. Jadi tidak perlu takut saudara-saudara. Suarakan. Apa yang harus disuarakan? Suarakan. Jangan pernah takut sama kadal-kadal seperti itu. Ini orang-orang sudah keterlaluan, sudah mulai bikin panas lagi orang-orang pribumi, saudara-saudara. Ada lagi yang orang seperti ini. Saya mau tunjukkan lagi nih. Orang-orang yang model-model kayak begini nih bikin bahaya bangsa ini. Mana ya? Ini orang-orang soalnya sangat keterlaluan sekali nih. Ya Allah. Bajingan nih orang, suka bawa-bawa agama terus. Ini ada orang-orang yang macam begini juga nih. Nanti belum saatnya saya ngurusi kamu, Sugi Nur. Ya, maka dengan ini saya sampaikan kepada semua rakyat Indonesia, marwah kita sebagai orang pribumi terkadang-kadang kita hanya domblong dimanfaatkan atas nama umat oleh mereka. Kita umat dijual, didagangkan selalu atas nama umat, atas nama umat. Tetapi apa? Tidak membawa sedikit pun ketentraman. Kita jangan mau, saudaraku, lawan ini orang-orang yang model-model seperti ini. Mereka selalu, orang ini bawa agama ini, para bajingan-bajingan itu, saudara-saudara. Lawan. Ya.
Mulutmu diam, biarin. Kamu mau intervensi saya, kamu mau intimidasi saya suruh diam, saya tetap ngomong. Ya, kalian kalau punya masalah sama saya, ketemu sama saya. Ketemu. Kalau gak terima, ketemu sama saya. Ya. Bajingan ya bajingan aja, nggak usah lah di sopan-sopan lagi sama mereka. Kita sudah kasih edukasi terus masih aja kayak begitu. Nggak perlu sopan-sopan lagi sama mereka itu. Ya. Bawa-bawa agama kau ini. Bawa-bawa umat selalu kau ini. Suka gampang menghanjing-anjingkan Habib. Yang kira-kira tidak sejalan sama kamu, kau anjing-anjingkan Habib. Manusia model apa yang kayak begitu, hei? Butek kupingmu. Gayamu ketika sepakat aja, ketika sepakat bela Habib, para pecinta Habib, gatel, omonganmu tuh munafik. Gatel tidak? Gateli orang-orang kayak begitu. Orang-orang kayak begitu gateli. Jelas kalau cari saya, alamat saya di Google ada. Alamatnya Gus Arya di mana, kamu tanya di Google tuh, terpampang tuh alamatnya tuh. Jalan Merdeka nomor 30 Kota Pekalongan, cari saya. Kalau kamu udah sepakat pengen tabayun, cari saya. Saya unjukin biar matamu pada kelihatan. Bajingan nih orang-orang nih, kebiasaan. Ya, untuk saudara-saudaraku, untuk warga cyber NKRI dimanapun Anda berada, ada di channelnya Wali Medsos. Saya udah posting, itulah cara menghormati seorang Habib, menganjing-anjingkan. Anda tonton itu di channel Wali Medsos, Anda bagikan biar semua umat tahu. Gak cuma dagang umat kamu jual, umat kamu perdagangkan, agama kau jadikan topeng. Ada di Wali Medsos. Di channel YouTube Wali Medsos, Anda tonton, setelah Anda tonton, bagikan biar umat tahu. Itulah bagaimana cara dia menghormati seorang Habib, menganjing-anjingkan. Bagikan sebanyak-banyaknya biar umat tahu. Biar penyeimbangannya jelas. Jangan sok cuman keluar-keluar mengatasnamakan agama, mengatasnamakan umat. Ini ditanya mana Tuhanmu, kau nggak bisa perlihatkan. Mana Tuhanmu? Kau merasa dekat sama Tuhanmu, terus kamu menjadi orang yang sakti, tunjukkan sama saya, angkat rokok ini bisa terbang sendiri di depan saya. Berarti hebat kamu dekat sama Tuhanmu. Jangankan untuk ini, nur cahayamu saja nggak ada, cahaya kebaikanmu saja tidak ada. Pernah sholat apa tidak? Pernah ngaji apa tidak? Pernah nyantri apa tidak? Masa ya seorang Habib dianjing-anjingkan? Mana akhlaknya, mana adabnya, yang selalu menggadang-gadang tentang agama, menjalankan apa-apa jual hadis, kayak ayat-ayat kamu gadang-gadang terus, kamu tafsirkan seenaknya sendiri. Mana adab kamu? Egy Sujana, mana adabnya? Di mana adab kamu, Egy Sujana? Itu untuk moderator kalau mau hapus-hapusin yang komentar 3 huruf atau yang bawa-bawa narasi tentang 3 huruf. Siapapun itu, kamu hapus aja. Bila perlu blokir. Itu orang-orang nggak penting, saya nggak pernah ngurusi yang namanya ahlul fitnah seperti Pos Ronda. Yang ada dari oknum Aceh itu nggak penting. Dia bukan sama sekali, bukan apa-apa, bukan lawan saya. Dia udah urusannya Polda.
Urusannya Polda, sudah urusan pelaporan biar pihak kepolisian yang mengurus. Ya. Jadi tidak usah urusin yang 3 huruf, hapus. Selain itu biarkan. Biarkan saja. Kalau cuma kadal nggak apa-apa komentar di sini. Ya, si anak dajjal itu nggak usah diurusin. Ya. So-soan kau ini, ya Allah. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar semua, Indonesia ini sangat miris sekali. Gampang sekali diprovokasi atas nama agama, atas nama umat. Mereka selalu membawa itu karena apa? Ketika mereka membawa atas nama umat, atas nama agama, akan terlihat oleh rakyat Indonesia, wow, mulia sekali tujuannya. Wow, mulia sekali kekompakannya. Wow, suci sekali kelihatannya. Ah, aku ikut. Itu adalah strategi tujuan mereka yang selalu menggadang-gadang atas nama agama. Jaga Habib Kribo. Kami bangga ada seorang Habib Kribo yang benar keturunan dari Arab, yang benar seorang zuriyah Nabi, tetapi hadir untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, menghapus mereka, membongkar mereka yang selalu dagang agama dan atas nama umat. Kawal itu terus. Kawal Habib Kribo. Pada bajingan lu teriak-teriak sok-sokan, sok agamis, sok-sok umat lu. Sok-sok saya ada pecinta para habaib, hatel omong-kamu. Omong-kamu semuanya belgudus. Ketika kalian berhadapan dengan seorang habaib yang tidak sejalan dengan otak dan pikiranmu, apalagi ini orang-orang yang sudah kena doktrin, yang sudah terpapar, kau gampang anjing-anjingkan seperti Egy Sujana itu. Egy Sujana itu menganjing-anjingkan seorang habib. Pantas tidak manusia seperti itu? Kayak begitu kok tokoh, kayak begitu kok pengawal fatwa ulama. Ini di mana mukamu Egy Sujana? Harga dirimu di mana? Kehormatanmu di mana? Kelihatan sekali aslimu. Para bajingan sudah fix bajingan orang-orang seperti itu. Kawal Habib Kribo, kasihan. Saat ini Habib Kribo sedang dibidik sama mereka, dikejar. Ada yang menyuarakan tangkap Habib Kribo, yang ditangkap itu ente-ente kadal-kadal itu. Biasaan orang-orang kayak begitu, bikin ruwet bangsa ini, bikin perpecahan bangsa Indonesia. Ya, mereka memang tidak terbiasa ketika saya ngomong seperti ini. Ya, pengennya mereka saya harus sejalan dengan mereka, tidak bisa. Kau ini bangsat-bangsat yang selalu berkedok agama. Belum tentu kau sholat, kau jalankan sholat tidak. Kalau kau sholat nggak mungkin melakukan seperti itu. Gampang menganjing-anjingkan orang, apalagi seorang habib. Suriah itu hancur dulu juga karena apa? Difitnah, disia-siahkan seperti itu. Akhirnya apa? Hancur, dibangun puing-puing. Maka di sini Indonesia adalah umat Islam terbesar di seluruh dunia salah satunya. Ini gampang sekali dipecah belah atas nama agama. Ketika ada orang Syiah, ya disia-siakan. Walaupun bukan Syiah, ketua PBNU yang dulu juga sama disia-siakan sama mereka. Ini kelakuan-kelakuan mereka memang suka adu domba. Ketika ada kerusuhan, ini dianggap sebuah kepuasan. Mereka adalah penikmat konten, senang kalau ada ribut-ribut.
Saya tidak peduli itu profilnya si Habib Krebo apa. Yang jelas beliau mewakili untuk bangsa Indonesia melawan orang-orang intoleran, orang-orang radikal. Itu aja pokoknya. Ya. Oke, mungkin begitu ya untuk saudara-saudaraku semua. Cukup. Pesan saya yang terakhir adalah untuk saudara-saudara warga, wabil khususnya adalah warga cyber NKRI. Pesan saya, kawal Habib Krebo. Jangan biarkan jalan sendiri. Indonesia krisis. Sesosok orang-orang yang memang betul menjaga marwah bangsa ini, negara ini. Kawal terus saudara-saudaraku. Insya Allah apa yang kita lakukan juga bagian daripada jihad amar ma'ruf nahi mungkar, saudara-saudara. Bukan mereka yang suka teriak-teriak jihad, takbir, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata cuma nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Toh faktanya banyak kemungkaran yang mereka lakukan. Apapun yang saudara-saudara lakukan, insya Allah ini juga bagian daripada hubul waton minal iman. Mencintai tanah air ini juga bagian daripada iman, saudara-saudara. Jadi jangan pernah takut sama mereka. Jangan pernah takut sama golongan-golongan takfirin. Jangan pernah takut. Lawan mereka, saudara-saudara. Saya provokasi Anda semua. Lawan mereka. Jangan pernah takut diintimidasi seperti apapun itu. Ya, ini statement saya, wabil khusus untuk Habib Krebo dan Egy Sujana yang sudah menganjing-anjingkan Habib. Ya, lebih singkat, konkret ada di channel Wali Medsos. Anda tonton, Anda sebarkan. Itu buktinya. Itu buktinya saudara-saudara. Anda tonton, Anda sebarkan kalau sudah paham. Anda bagikan ke grup-grup, ke semua medsos, bagikan. Kenapa? Mereka juga menggunakan media-media ini hanya untuk mendoktrin agar orang-orang ini banyak lagi yang terpapar. Kita juga harus bisa melakukan seperti itu dan kompak untuk jaga NKRI. Ya, begini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, khilaf, salah, karena semua salah tentu dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.